Vibrasi yang dipikirkan seringkali berakhir dengan kegagalan yang dirasakan. Meski tidak dipikirkan selalu jadi kenyataan. Nah, dalam teori fisika kuantum disebut bahwa bagian terkecil dari benda adalah partikel, dan ketika dibelah-belah, lagi akan menjadi kuanta yang kecil disebut dengan vibrasi atau getaran. Nah, vibrasi adalah kosong tapi cerdas. Vibrasi sangat peka menangkap pesan apapun yang diterima, kemudian menarik benda atau sesuatu yang satu sifat dengannya. Organ tubuh manusia sebagai pusat vibrasi atau medan magnet adalah hati atau perasaan. Nah, apapun yang sedang dirasakan oleh hati, dia akan menggetarkan seluruh benda di alam yang ada satu sifat dengannya. Kemudian, getaran itu akan menggerakkan benda tersebut mendekati pusat vibrasi, yakni pada diri orang yang sedang mengeluarkan energi vibrasi itu. Nah, contohnya kayak misalkan Anda memikirkan sebuah masalah atau menginginkan sesuatu, kemudian hati merasakan bahwa yakin terasa mudah, maka perasaan itu akan menggetarkan energi vibrasi atau medan magnet yang sangat dahsyat yang dapat menarik benda di alam semesta tanpa tersekat ruang dan waktu. Benda-benda di alam semesta yang satu sifat dengan perasaan yang Anda rasakan itu akan bergetar dan bergerak mendekat ke arah pusat vibrasi yang berasal, atau hati Anda, atau diri Anda. Nah, dahsyatnya, suatu saat apa yang pernah digetarkan oleh energi vibrasi akan hadir menjadi kenyataan. Misalkan, seseorang yang masih miskin, tiba-tiba ingin sekali punya mobil dan berimajinasi serta perasaannya sudah menikmati bahagianya memiliki mobil, bahkan detail mobil yang diinginkan seolah-olah sudah ada di depan mata. Kondisi demikian energi vibrasi ini akan menggetarkan semua mobil yang ada di alam semesta, kemudian tergerak semakin dekat ke arahmu. Nah, pada suatu saat, ketika 3 anak tangga menuju sukses sudah dilewati, yakni sabar, syukur, ikhlas, niscaya takdir pun terjadi. Nah, takdir terjadi jika 3 syarat terpenuhi, yakni tempat, waktu, dan pelaku. Pada saat itulah apa yang pernah dimimpikan, dihayalkan, terwujud menjadi kenyataan. Nah, saran dan peringatan berhubung energi vibrasi sangat dahsyat kekuatannya, maka sebaiknya berhati-hatilah dalam merasakan apa yang sedang dipikirkan. Lalu, bagaimana jika Anda memiliki vibrasi yang rendah atau low vibrasi? Merupakan konsep yang merujuk pada frekuensi energi rendah yang dimiliki seseorang atau sesuatu. Nah, dalam konteks spiritual dan psikologi energi, ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang didominasi dengan perasaan, pikiran, atau energi yang negatif. Nah, aspek emosional daripada low vibrasi adalah perasaan negatif. Seringkali itu dikaitkan dengan emosi negatif kayak sedih, marah, cemas, takut, frustasi, dan depresi. Ketika seseorang merasakan emosi-emosi ini secara berkelanjutan, mereka udah berada dalam kondisi low vibration. Nah, reaksi yang berlebihan, orang dengan low vibration cenderung bereaksi secara berlebihan terhadap situasi yang menantang, seringkali merasa kewalahan atau tidak mampu mengatasi masalah dengan tenang. Kemudian yang kedua adalah aspek mental. Pemikiran negatif atau pikiran negatif seperti pesimisme, keraguan diri, dan rasa putus asa adalah tanda-tanda dari low vibration. Orang dengan frekuensi energi rendah mungkin kesulitan untuk berpikir jernih atau kreatif. Kemudian berlanjut kepada blok mental. Low vibrasi dapat menyebabkan seorang mengalami mental fog atau kabut mental, di mana seseorang merasa sulit untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, atau membuat keputusan yang efektif atau baik untuk dirinya. Kemudian yang ketiga adalah aspek fisik. Nah, gejala fisik daripada low vibration itu dapat memanifestasikan dirinya dalam tubuh fisik yang kelelahan, sakit kepala, gangguan tidur, masalah pencernaan, dan penyakit lainnya. Ini sering kali karena stres atau energi negatif yang tersimpan dalam tubuh. Kemudian berlanjut dengan kesehatan yang menurun. Orang yang memiliki kondisi low vibration seringkali memiliki sistem kekebalan tubuh yang melemah, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian, untuk aspek lingkungan,
kekacauan dan ketidakteraturan. Lingkungan fisik juga dapat mencerminkan vibrasi energi seseorang. Misalkan nih, ruang kamar yang berantakan, kotor, atau nggak teratur, itu seringkali menunjukkan bahwa seseorang mungkin berada dalam kondisi low vibration. Kemudian yang untuk di sekitar, berada di sekitar orang-orang atau lingkungan yang dipenuhi dengan konflik, stres, atau emosi negatif juga dapat mempengaruhi seseorang dan menurunkan vibrasi energi. Kemudian nomor 5, aspek spiritual, kehilangan koneksi. Secara spiritual, low vibration dapat menunjukkan ketidakmampuan untuk merasakan atau terhubung dengan energi positif atau kedamaian batin. Ini bisa berupa perasaan terputus dari tujuan hidup atau hubungan yang lebih tinggi dengan alam semesta atau Tuhan. Dan kemudian stagnasi energi. Secara spiritual, seseorang dalam kondisi low vibration mungkin merasa seperti energi yang stagnan atau terhalang atau terbatasi ya, yang bisa menghalangi diri untuk mencapai potensi yang penuh. Kemudian apakah vibrasi yang rendah itu bisa kita naikkan menjadi high vibration? Tentu aja bisa ya teman-teman. Cara untuk meningkatkan vibrasi itu ada beberapa cara ya teman-teman. Nah, seperti pertama, periksalah suasana hati. Jika perlu memahami suasana hati Anda, bahkan ketika muncul perasaan negatif dan terus-menerus, itu menunjukkan tanda low vibration. Namun Anda memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati Anda. Jadi Anda sadari perasaan itu. Suasana hati negatif sangat penting untuk kesadaran diri Anda. Namun cobalah untuk mengangkat diri Anda di atas perasaan tersebut secepat mungkin. Jadi jangan berlama-lama di perasaan hati yang negatif itu. Seringkali dengan mengungkapkan perasaan Anda, fokus masalah akan beralih dari masalah itu sendiri ke perasaan tersebut, membuatnya lebih mudah untuk bergerak dan menghilang. Jadi jika Anda memiliki perasaan atau hati yang negatif, coba Anda ungkapkan aja perasaan Anda itu. Dan ketika itu mendapatkan sebuah jawaban dan sebuah hal yang positif, itu akan langsung mengubah perasaan Anda dari negatif ke positif dan serta-merta akan meningkatkan vibrasi Anda dari low ke high vibration ya. Nah, cara termudah adalah dengan mengakui perasaan sedih hingga cemburu. Sebagian dari pengakuan ini melibatkan pemahaman bahwa bukanlah perasaan yang bersifat selamanya. Jadi hindari mengatakan saya sedih atau saya marah. Anda bukanlah perasaan tersebut. Anda bisa mengatakan saya sedang merasa sedih atau saya sedang merasa marah. Sehingga orang yang berada di lingkungan Anda akan merespon dan bisa mengembalikan vibrasi Anda menjadi lebih baik lagi dengan jawaban yang positif tentunya. Yang kedua adalah evaluasi pencapaian. Vibrasi energi yang tinggi biasanya menghasilkan hasil yang positif. Sebaliknya, low vibration sering kali menghasilkan hasil energi yang negatif. Jika segala sesuatu berjalan lancar tetapi tiba-tiba memburuk, kadang kan kehidupan ini nggak selalu sesuai dengan on plan ya, kadang sangat mudah berubah-ubah. Nah, kemungkinan besar ini karena vibrasi energi yang menurun. Jadi karena energi vibrasi Anda menurun, yang seharusnya lancar menjadi tidak lancar begitu. Nah, ingatlah bahwa keadaan Anda saat ini merupakan hasil dari kegiatan masa lalu Anda. Bahkan seseorang mungkin masih berurusan dengan sisa-sisa vibrasi sebelumnya. Jadi vibrasi ini nggak langsung hilang ya. Apa yang tertanam di masa kecil Anda, vibrasi yang ada di masa kecil Anda, itu bisa aja belum clear dan masih Anda bawa sampai sekarang. Dan Anda perlu menyelesaikan vibrasi itu agar tidak mengganggu kehidupan Anda yang sekarang. Nah, tapi ada latihan dengan nama The Reverse Gap. Ini diperkenalkan oleh Dan Sullivan ya, seorang pelatih kewirausahaan yang terkenal di dunia. Cara ini didasarkan pada gagasan bahwa kita mengalami hidup dalam hal di mana kita berada saat ini dan di mana kita ingin berada. Jadi, di mana kita saat ini dan di mana kita ingin berada. Ini adalah sebuah gagasannya mereka yang diperkenalkan oleh Dan Sullivan. Renungkan dalam jurnal Anda, apa yang telah Anda capai, seberapa jauh Anda telah berkembang, dan Anda juga dapat mengevaluasi untuk diri Anda. Kemudian yang ketiga adalah ubah pola pikir Anda. Proses mental Anda secara langsung dipengaruhi oleh vibrasi dari diri Anda. High vibration ditandai dengan pemikiran yang tajam.
pembelajaran yang cepat, ingatan yang mudah diingat, pemecahan masalah yang kreatif, dan kreativitas secara umum. Sebaliknya, low vibration ditandai dengan pemikiran yang lambat, pembelajaran yang lambat, kabut mental, atau ingatan yang buruk, serta terjebak pada masalah dan hambatan kreatif. Oke, next. Pahami fisik. Tubuh Anda memegang banyak petunjuk tentang tinggi rendahnya vibrasi. Sakit kepala, kelelahan, masalah pencernaan, masalah kulit, gangguan tidur, libido rendah, dan penyakit yang sering adalah gejala umum dari low vibration. Semua ini bisa dilacak kembali ke energi. Tubuh memiliki gejala yang mungkin tampak memiliki penyebab fisik, tapi sebenarnya penyebab fisik ini pada dasarnya adalah penyebab energi. Jadi kita ini satu kesatuan antara energi dan tubuh fisik kita sendiri. Jadi jika Anda mengalami masa sulit yang panjang, Anda tahu bahwa itu mempengaruhi kesehatan dan vitalitas Anda. Sebaliknya, berada dalam cinta dan melakukan sesuatu yang Anda cintai merangsang kesehatan membaik. Jadi ketika Anda sering merasa sakit, itu kemungkinan vibrasi kita sedang rendah. Jadi lakukanlah hal yang Anda cintai, yang Anda sukai, agar memberikan energi yang lebih positif dan membuat Anda lebih sehat lagi dan lebih baik lagi. Kemudian yang kelima adalah cek kondisi tempat tinggal Anda. Nah, tempat tinggal adalah representasi fisik dari apa yang terjadi dalam energi Anda. Misalnya, orang yang merasa kewalahan dan cemas itu seringkali mengabaikan rumah mereka karena mereka tidak bisa menangani tugas lain dalam daftar pekerjaan. Low vibration ini membuat diri Anda nyaman dengan ketidakteraturan seperti kekacauan, kurangnya kebersihan, dan berantakan. Jika rumah Anda berantakan, ini secara nggak langsung mempengaruhi vibrasi Anda sendiri. Jadi saat Anda membersihkan rumah, Anda juga membersihkan energi negatif yang telah menetap di medan energi Anda. Jadi banyak orang yang bilang kan, ketika rumah Anda bersih, itu rezeki Anda lebih bagus. Kenapa? Karena vibrasi Anda lebih bagus. Ketika vibrasi Anda lebih bagus, rezeki itu akan datang dengan lebih mudah, teman-teman. Next, nomor 6 adalah atur pola makan. Nah, beberapa makanan beracun bagi tubuh Anda, mereka mencemari medan energi Anda dan menurunkan vibrasi. Intinya, semakin bersih makanan yang Anda konsumsi, semakin tinggi vibrasi energi Anda. Nah, beberapa makanan yang menimbulkan low vibration yang sebaiknya Anda hindari jika ingin meningkatkan vibrasi Anda adalah kopi, minuman bersoda, alkohol, hingga makanan yang manis. Nah, sudah seharusnya kita selalu menjaga vibrasi kita tetap tinggi agar kehidupan kita lebih berkualitas lagi. Dan jika kita dalam kondisi low vibration, kita masih memiliki banyak kesempatan dan cara untuk mengubah vibrasi kita menjadi lebih positif dan menjadi ke dalam high vibration. Nah, jangan pernah lelah ya buat mengimprove diri kamu. Hiduplah dengan kreatif, hiduplah dengan positif, bersyukurlah, dan jalani hidup ini dengan bahagia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin aku dari awal dan sampai akhir ini. Aku mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Saya Alit Wardana, Panda Media Indonesia. Thank you and bye-bye.